bisa ngobrol lagi ya Bu Fani Iya. ya. Terima kasih juga nih GK selalu diikutsertakan kan dalam menjaga kita JIS. Ya. Saya ingin ini nih ke Bu Fani evaluasi kegiatan-kegiatan kita selama ini seperti apa ya, memang dari pandangan Bu Fani? Kalau kita bekerja sama-sama GK kan juga udah lama ya Pak ya. Udah dari 2012 mungkin ya sampai sekarang. Sebelum saya ke GK. Terputusnya karena COVID. Setelah itu kita memang coba mulai lagi. Memang ada beberapa perubahan setelah COVID. Maksudnya sistem klub juga di high school dan di middle school juga ada perubahan sedikit. Tapi sebisa-bisanya kita tetap maintain, teman-teman dari GK juga tetap berhubungan dengan teman-teman di JIS gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu lah bahwa GK itu kan programnya cukup banyak ya. Jadi sedapat-dapatnya kita cari hubungannya supaya teman-teman dari GK tetap berhubungan dengan anak-anak JIS gitu. Iya. Dan selama ini juga beberapa rusun kan untuk tahun ini ya. Tahun ini alhamdulillah terakhir ini Binus Elok ya. Iya, Binus Elok ya. Middle school ya. Iya, untuk middle school untuk SMP. Ke depan? Kedepannya nanti di bulan Januari kita mau mulai lagi. Yang sudah pasti teman-teman dari GK nanti kalau misalnya memungkinkan, nanti kita lihat jadwalnya. Nanti kita undang lagi untuk kegiatan yang mungkin berbeda, gitu. Tapi ada juga yang seperti kita sudah coba ya, nanti untuk di Patimura nanti GK Indonesia juga sudah direkrut lagi nih. Jadi nanti mungkin kita akan cari waktu untuk ketemuan sama Pak Asep dan teman-teman. Mungkin diminta datang ke JIS gitu ya. Perwakilan dari GK nanti mungkin diajak ke JIS. Setelah itu baru nanti anak-anak Patimura yang anak-anak SD-nya ke GK Jatinegara Barat ya. Kita ngomongin yang anak-anak kecil ya, anak-anak kindergarten ya kalau nggak salah ya. TK ya. TK ya. Jadi nanti saya lihat juga kebetulan ada dari GK-nya juga ada PAUD-nya dari beberapa rusun. Jadi mungkin nanti bisa diatur, mungkin dari GK yang Jatinegara nanti mungkin bisa datang ke JIS Patimura, teman-teman dari JIS Patimura mungkin bisa datang ke Jatinegara. Gitu. Mungkin saya tinggal nunggu kabar saja. Tunggu aja. Memang rencananya mau sebelum Desember ini sih rencananya mau ada 1 kali Zoom. Atau 1 kali kunjungan sebelum libur. Cuman belum dapat nih tanggalnya. Maksud PKDU juga ya kan ada rencana juga. Yang bulan ini ya. Iya. Nah nanti yang juga dari anak-anak SMA-nya yang untuk rawa bebek ya waktu itu juga kita mau terusin lagi. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Fani. Iya, terima kasih Pak Asep. Kolaborasi ini terus. Karena mudah-mudahan. Bagi anak-anak komunitas terus itu sangat butuh sekali wawasan-wawasan baru kan. Iya. Berkenalan dengan anak-anak JIS, semoga itu bisa menambah skill, mungkin menambah pengetahuan mereka juga. Oke, ya mudah-mudahan lanjut terus ya Pak Asep ya. Amin. Sip. Terima kasih, Fani. Terima kasih. Dan mestinya sebenarnya kalau kita ingin katakanlah warga rusun cepat maju, mungkin setiap keluarga atau mungkin 50% keluarganya sudah ada sarjananya. Salah satunya Pak, satu persepsi tentang bagaimana menjaga kebersihan. Karena juga Pak Polisi sudah menyampaikan ya, ternyata ini juga menjadi sorotan. Saya lihat Pak sebenarnya yang menjadi seringkali kalau soal kebersihan itu di hari libur Pak, Sabtu Minggu tuh, yang seringkali itu rada berantakan Pak. Karena memang pada hari itu SDM kita tuh 50% piket ya. Iya. Hari kerja kan full, dari hari libur tuh 50% piket, itu pun sampai jam 11 atau 12. Iya. Jadi memang ada penumpukan atau jeda waktu yang lebih lama, tidak disaku ya, tidak ada pembersihan lah gitu. Iya, dan itu memang dari hari biasanya sangat meningkat Pak. Mungkin nanti kapan-kapan Pak Uji itu bisa hadir pada Sabtu Minggu. Sangat kelihatan sekali Pak bedanya. Karena memang proses penyadaran kepada anak-anak ini memang perlu terus dilakukan ya Bip, ya, sehingga tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menurut saya sih dulu pernah dibicarakan juga waktu ada Bu Yanti bahwa petugas CST itu harus ketika libur itu juga harus ada tetap yang bertugas, tapi khusus untuk lantai 1 aja Pak.
Lantai 1 kan Lantai dasar Pak ya? lantai dasar ya. Dan itu yang utama Pak, kan begitu tamu datang, ya tidak hanya karyawan, sebenarnya teman-teman atau atasan kami juga dari GK Indonesia justru begitu masuk, itu yang kelihatan kan lantai 1 tuh, lantai dasar, ya pasti kotor, karena pasti hadirnya 1 minggu Pak, tuh masalahnya. Jadi mungkin ini perlu ada antisipasi bersama. Karena di lantai-lantai atas itu 3 dan seterusnya, baik di A dan B itu relatif bersih Pak. Memang itu kan orang tua banyak di situ. Gitu Pak, mungkin yang Nanti jadi catatan kita juga Pak terkait kondisi keadaan rusun di hari libur atau di hari-hari libur lainnya, ya di hari libur reguler Sabtu Minggu dan tanggal merah. Atau nanti pilkada juga atau libur juga, tapi tetap ada piket setengah hari. Dan separuh kekuatannya tuh, kalau di sini 10 ya 5 yang turun gitu. Mereka gantian tuh kalau ada hari libur tuh di paruh lah, di belah 2 tuh. Kalau terkait tadi masalah produktivitas ya atau kaitan dengan ke anak-anak remaja atau sekolah, ya memang idealnya ke sarjana Pak ya. Tapi kalau saya melihat sih gimana ya, melihat keadaan sosial ekonominya, kalau saya sih cenderung kalau di tingkat atau di level SLTA itu diarahkan ke SMK. Oke lah, SMK atau SMA kondisi yang eksisnya sudah terjadi, mungkin ke arah diadakannya pelatihan-pelatihan skill gitu. Walaupun itu sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait ya, kayak PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah, terus ada lagi Dinas Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, itu ikutlah membantu di rusun, warga rusun supaya punya pengembangan kapasitas dia untuk produktif ya. Kemudian dari dinas lain juga ada dinas olahraga, ada terkait penyediaan lapangan, penyediaan prasarana. Nah, menurut saya itu lebih ke arah skill sih Pak. Sekarang itu yang saya ikutin tuh sekolah yuk apa, tidak seperti itu lagi, tetapi yuk bisa apa gitu. Kalau kita bandingkan dengan di luar, saya membandingkannya gini, di kita itu lebih cenderung tahu sedikit hal yang banyak, tahu segala macam, serba bisa, tapi sedikit gitu. Kalau di luar tahu banyak, tapi kalau sedikit artinya ahli. Tidak sekedar tahu kan, kalau ahli udah ke expert. Walaupun hanya satu jenis yang dia bisa, misalnya ke pertanian gitu. Walaupun dia hanya bagusnya di pertanian, tapi dalam gitu, jadi ahli. Nah kalau kita tahu yang banyak, tapi sedikit. Jadi nggak kemana-mana Pak ya? Jadi kurang kemana-mana gitu. Ya kayak kita, kayak skill mengelas itulah. Ya udah kejar aja mengelas, bahkan nanti dikembanginnya mengelas di dalam air, di laut, itu kan lain lagi. Kita banyakkan terlalu banyak yang dipelajari gitu. Kalau dari pola pendidikan, nah makanya terkait itu dengan terkait menteri yang baru, saya menaruh harapan juga tuh Pak. Dia ngerti persoalan itu sekarang lebihnya tahu banyak tapi sedikit. Mendingan dalam ahli, walaupun hanya spesialisasinya ya hanya mendalami satu bidang gitu. Kalau di Jatinegara Barat, ini yang kuliah pada hasil penelitian kami ya, itu relatif paling tinggi Pak, dibanding dengan rusun-rusun yang lain. Jadi saya sebenarnya, yang saya omongin tadi, mungkin di rusun-rusun yang lain. Ya, Jatinegara Barat juga memang belum memadai lah gitu, belum maksimal gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan rusun yang lain, di sini relatif lebih banyak gitu Pak. Minat kuliah masih tinggi, mungkin karena juga di sini posisinya di kota kali ya, atau strategis, atau mungkin saya nggak tahu juga tuh, mungkin nanti bisa dijelaskan tuh oleh Pak Andi sama Pak Usuk. Dengan alhamdulillah ya Pak, anak-anak lulusan SMA di RGB yang kuliah jumlahnya lumayan banyak, karena berawal waktu itu ketika kita pandemi yang oleh pihak GK disupport dengan adanya sanggar belajar, di situ momen sekali gitu Pak Fauji, karena kan pada waktu pandemi itu belajar jarak jauh butuh yang namanya kuota dan lain sebagainya gitu kan, belum lagi gurunya nggak ada, guru jarak jauh. Nah dengan adanya bantuan dari GK buat kami ini warga di rusun membantu sekali gitu. Anak-anak yang belajar antusias pas mau ujian juga dan lain sebagainya, alhamdulillah, karena belajarnya dimulai bukan pas waktu ujian saja gitu, jadi waktu belajar semakin lama nilainya pun bagus gitu kan, nilainya bagus, karena berbeda dengan teman-teman yang lain cuma di rumah aja gitu. Kalau di sini kita kumpul bareng, kita belajar bersama,
karena di sini alhamdulillah ada fasilitas, gunakan gitu kan. Selain itu juga ada inovasi-inovasi lain kan. Kita bikin lomba-lomba antar rusun, tidak semangat antar rusun mengasah gitu kan. Ya, anak-anak sini akhirnya jadi melihat kondisi di luar gitu kan. Ke JIS kita bawa ya, Jakarta Intercultural School. Ketika dia melihat dunia luar, anak-anak sini kan melihat pendidikan itu ternyata benar-benar jendela dunia itu benar gitu. Makanya anak-anak yang SMA semangat untuk meneruskan sekolahnya lagi tuh ada gitu. Ada Pak. Nah alhamdulillah nilai bagus, keinginan ada, yang kita khawatirkan nilai bagus nggak ada keinginan kan gitu. Nah, ini dua-duanya ini ada nih, nilai bagus, keinginan ada. Orang tua mendukung, karena kenapa orang tua mendukung? Orang tua melihat hasil dari apa yang telah mereka jalankan di Sanggar, wah ini sesuai ekspektasi bersama gitu kan. Nah dari situ tuh mulai tuh bibit-bibit perkuliahan anak-anak tuh mulai meningkat. Kakaknya kuliah, yang lulus kuliah lagi, karena belajar semangat seperti itu. Ya kita berharap dengan program-program yang ada nih sekarang nih dari GK lagi mensupport beasiswa, penjaringan anak-anak berprestasi, ya kan, anak-anak itu semuanya itu cukup respect buat anak-anak yang nongkrong semuanya respect. Gimana nanti kumpul ke Sanggar jam 3 kita bicara buat masa depan. Oh, mau siap gitu. Karena kan apa? Karena dia melihat contoh kan, melihat contoh ada yang ini, ada yang udah jadi, ada yang udah jadi, tinggal kita bantu aja gitu Pak. Kita bantu hari Minggu, alhamdulillah kita juga kolaborasi sama mahasiswa UNJ yang ngajar anak-anak sini dari mulai 1 minggu, dari mulai kelas TK-nya, SD, SMP, SMA gitu, belajar di situ bareng, beda waktu 1 minggu. Saya pikir seperti itu aja yang bisa. Nah, mungkin dari Pak Terus tokoh masyarakat Sudah. Oke, tadi saya tertarik sama bicara soal apa? Soal tadi yang begitu banyak, tapi sedikit spesialisasi gitu ya. Karena bagaimanapun juga produktivitas di dunia kerja ini, bagaimana orang masih bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan yang ada, skill. Makanya oleh karena itu, saya sebagai masyarakat mengharapkan adanya satu bantuan-bantuan yang berkenaan misalnya dengan keterampilan-keterampilan yang ada, skill-skill itu yang perlu diprioritaskan. Di samping misalkan ada pendidikan-pendidikan formal yang lain, beasiswa, tapi yang skill ini yang mengarah kepada suatu produksi aktivitas ini penting sekali. Yang ditetapkan masyarakat seperti kayak di Rusunawa ini, karena menengah bawah lah, kita maklum masyarakat bawah yang ada. Jadi mereka tadi harus berusaha keluar sekolah juga, mereka harus kerja. Dia sulit kalau dia sampai dia kuliah dulu itu. Contohnya saya juga begitu. Anak saya keluar sekolah, usaha harus kerja, karena nggak mungkin kalau fungsi kuliah gitu. Ini faktor-faktor ekonomi. Makanya ilmu-ilmu spesialisasi, keterampilan itu kalau menurut saya lebih baik diprioritaskan. Ada itu, karena lebih ke lapangan pekerjaan. Saya kira itu yang terutama yang penting itu. Ya nanti kalau untuk kayak apa ada yang harus dibantu dari UPS atau gimana, nanti tidak bisa bicarakan maksudnya apa harus ada perizinannya atau apa. Cuman kalau untuk yang punyanya Pak sama GKI ini kan memang sudah waktu itu sudah perizinan namanya masalah pertanian, peternakan sampai itu emang kan itu emang tidak diperbolehkan, jadi itu kan dulu gitu ya Pak ya. Cuman terkait pertanian dan di situ yang mengolah juga warga kan Pak semuanya ya Pak. Nah itu kan penjualannya kemana bagaimana, saya pengen tahu juga gitu Pak. Saya tahu kita bisa kerjasama sama kelompok tani yang ada di sini juga untuk bisa terlibat di sini. Kebetulan waktu sebelum beberapa tahun yang lalu ya, ada kita punya kelompok tani, dia punya lahan di belakang sini, ada 4. Oh iya, Siapa ya, ada Pak Heri, Pak RT yang tower ini. Nah itu dia bikin kelompok tani di sini, cuman yang kena keterbatasan air itu selalu yang jadi sama penjualan Pak, itu yang selalu jadi penghalang kita untuk kita udah nanam mau jual kemana nih. Nah itu yang selalu jadi penghambat untuk berkembangnya pertanian kita di situ. Nah siapa tahu kalau Pak Asep punya lubang lah istilahnya, kita bisa sama-sama kerjasama untuk bisa satu dijual di situ gitu.
Ya mungkin ini perlu kita sudah ngomong dengan KPKP. KPKP itu kan juga kemarin terbuka untuk adanya kayak untuk pengairannya dengan pompa air tanah. Tinggal memang kita mungkin mengajukan aja. Lalu memang di sini persoalannya kan ada air. Kita sudah ada diskusi. Iya bisa. Nggak cuma kan itu karena kemarin tuh sudah ngobrol dan terkendala juga ada alternatif lain sebenarnya semua pantai kan ada biaya khusus ya itu sudah dibicarakan ya pada akhirnya apakah nanti mungkin menyisihkan biaya dari hasil panen gitu karena mesinnya aja karena lumayan mahal juga sih itu. Kita sudah fasilitasi itu tuh pas ada dari sungai kan banyak sampah-sampahnya juga. Nah, di sini. Iya. Kalau pasarnya mungkin juga bisa gitu kan. Iya. Yang penting mungkin kalau menurut saya sih kerja sama-sama KPKP. Iya. Kalau sama-sama EP masih bisa bekerja sih. Apa sih? Sekarang mulai di RT nggak terlalu banget karena kan aku udah nggak di Dawis gitu. Kalau kemarin kan sebelum gua ke Dawis gitu, karena aku udah nggak di itu. Jadi nggak terlalu. Jumantik masih enggak? Ya Jumantik kan aku RT, ibu istrinya Pak Topik. Aku nggak ikut, jadi nggak ikut karena kalau udah jadi RT tuh nggak bisa ikut itunya paling kalau karena kan sama-sama dapat operasional. Kecuali kalau kayak posyandu aku masih bisa ikut. Ini dengan dana income itu. Boleh di sini. Posyandu bukan ada dapat juga? Enggak. Kalau posyandu itu dia kan berkelompok nih. Nah satu kelompok itu yang masuk ke operasionalnya itu tiap bulan doang. Yang lainnya enggak. Jadi yang lain yang enggak ada di dalam apa sih dia nggak bikin rekening, yang lain bisa ikut yang ada harus cuma 3 bisa ikut. Ya, masih. Ya barangkali dari Magabri ada masukan-masukan juga untuk Yang terkait dengan pemberdayaan, barangkali sudah ada plannya untuk 2025. Kan kita masuk 2025, mungkin nanti harapannya sih berlanjut di kegiatan-kegiatan bidang urban farming, bidang bagaimana penjagaan kebersihan, pendidikan yang mungkin sangat belajar yang lebih diaktifkan lagi. Untuk mungkin untuk usaha-usaha produktif ya yang kelihatannya perlu ada penguatan. Saya juga setengah-setengah sih ya waktu awalnya kan saya pernah ditawarin kan sama Mas Jack sama Mbak. Saya mah boleh ada berdagang gitu-gini. Cuman namanya saya mah kadang-kadang itulah anggot-anggotan lah semangatnya kadang-kadang. Awalnya mah pada semangat tuh ya penjualan tuh banyak. Terus kalau kasih dagangan tawarin tuh ada yang langsung respon semangat tuh nawar-nawarin, ada yang nanya ini pas kesanain berapa bulan ini jarang yang nanya-nanya jadi malas lagi. Dari sejarah ID Ibu Tani dapat pembelajaran apa tuh? Belajar tentang apa tuh? Dari praktek ternyata berdagang itu sulit dan menawarkan itu cukup banyak tantangan. Lika-likunya berdagang ya. Beda-beda. Iya, jadi lika-liku berdagangnya itu gitu. Ada yang enak ngomongnya, ada yang ini gitu. Ya begitulah. Bulan mau tambahin? Tambahin lah. Tiap hari pasti ada. Kalau untuk kebutuhan kayak gitu kan Yang nggak sekali habis. Yang nggak sekali habis. Itu aja sih. Jadi tokonya tutup buka karena kadang ngedrop gitu dia, apalagi punya barang. Ini bagaimana dengan pembelajaran tentang ilmu penjualan secara online-nya? Kalau nggak salah yang semangat jadi afiliat. Nih. Nah, dia memang TikTok ya, karena saya pelajari dari Pak Umar ya itu. Kalau cuma ngandelin kita upload kayak gitu tanpa ada promosi ya emang nggak jalan. Jadi sesekali emang harus ada promosi gitu. Promosi juga. Iya. Bosen ya. Live suka. Saya belum berani live. Belum berani. Karena kan masih ada bocah. Biasanya kalau iya, ada gangguan anak kan kena gitu ya. Jadi belum berani. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada pelibatan anak ya? Iya. Pelibatan anak, kelihatan lagi merokok, itu Iya, nggak boleh nggak ya boleh. di dunia sosial media. Kalau di sana ada Elon Musk, ada Steve Jobs, ini udah sama nih. Ada Warren Buffett. Ya, belum tingkat Filantropi loh. Ya. Untuk menjadi filantropi nggak harus orang kaya. Iya.
Tapi orang yang punya kayak hati. Saya ngerayu itu Peduli. dari Ren, Ah, dari Robert, Ren nggak ada yang kena sama sekali. Terus kemarin saya coba lagi, tolong Bu, saya minta donasinya tutor karena kami benar-benar kekurangan tutor, tapi belum ada yang tergerak. Kalau Jadi kalau Pak sesuatunya tidak Dadang. tergerak dari dalam. Ya, harus itu dari hati. Kalau yang mau itu biasanya dari hati, Pak. Ya, kayak Bu Widya ini kan. Coba. Widya pelatihan.